Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Hari ini kita sedikit beda ya. Kita tidak akan membahas topik yang berat-berat, melainkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Sobat Investor sekalian. Dan sebelum saya mulai untuk masuk ke sesi tanya jawab, kita akan coba lihat ada beberapa hal-hal baru yang ada di Bibit pada bulan ini. Yang pertama itu adalah Bibit sekarang ada fitur untuk bisa mencairkan reksadana dalam hitungan detik. Yang ada icon seperti ini, kita bisa mencairkan dalam hitungan detik. Nah, kita akan coba lihat ya, ada di reksadana pasar uang, ada 2 reksadana kalau tidak salah. Yang pertama adalah Manulife Dana Kas 2 kelas A, dan yang berikutnya itu adalah Manulife Dana Kas Syariah. Gimana caranya mencairkan? Saya kebetulan ada reksadana yang sama yang ada di dana pensiun saya. Di bagian reksadana pasar uang itu ada Manulife Dana Kas Syariah, ini ada simbolnya, kita tinggal klik jual saja di sini. Kemudian kita klik saya mengerti. Dan nanti fitur ini bisa kita pakai di aplikasi yang ada di HP. Kita tinggal ganti rekening kita dengan rekening dari Bank Jago ya, sehingga kita bisa mencairkan reksadana ini secara instan. Nah, berita yang kedua adalah berita dari SBR 011 yang sudah bisa dibeli. Dan di SBN Retail ini nilai kuponnya itu sebesar 5,5% per tahun ya. Kalau seandainya dipotong dengan pajak itu akan menjadi 4,95%. Oke, untuk dana pensiun saya sendiri tidak ada perkembangan ya, karena memang masih baru 1 hari. Kalau kita lihat di 1 hari terakhir kemarin mengalami penurunan sebesar 0,21%, turun sebesar 1,5 juta menjadi 943.849.000. Jadi bagi sobat investor yang ingin sama-sama dengan saya untuk berinvestasi di Bibit, boleh juga menggunakan kode referral Dodi Bicara Investasi dan mulai untuk berinvestasi sejak sekarang, sebab ada pepatah mengatakan saat terbaik untuk berinvestasi itu adalah 20 tahun yang lalu, tapi saat terbaik kedua untuk berinvestasi adalah saat ini. Oke, kita akan masuk ke dalam Q&A. Pertanyaan dari Arif Fadilah. Pak Dodi izin bertanya terkait reksadana indeks Afris dan BNI yang Pak Dodi share. Kalau dilihat keuntungannya sudah mencapai 200 jutaan dengan modal investasi 500 jutaan. Kalau didiamkan saja selama kurun 13 tahun, perhitungan keuntungan dari modal 500 jutaan. Apakah tidak sebaiknya di take profit dulu Pak Dodi? Jadi modal yang dimainkan itu 700-an. Maksudnya adalah semuanya itu dijual sehingga keuntungannya itu bisa direalisasikan dan modal plus keuntungan dijadikan modal baru untuk dimasukkan ke reksadana indeks lagi. Nah, Pak Arif, sebenarnya jawabannya adalah saya kasih satu analogi supaya bisa lebih jelas. Anggaplah kita membeli Indomie. Kita beli 1 unit Indomie, misalnya harganya 5.000. Sekarang harga 1 unit Indominya sudah 7.000. Kita jual 1 unit Indomie di harga 7.000 dan kita belikan ulang di harga 7.000. Pertanyaan saya adalah, apakah ini termasuk tindakan yang sia-sia atau tidak? Jawabannya adalah iya, sia-sia. Kemudian yang kedua adalah ketika Indomie tersebut jadi 10.000, bukankah keuntungannya juga tetap 10.000 dikurangi 5.000 atau 5.000 rupiah? Kemudian yang berikutnya, apa bedanya dengan beli 5.000 dan didiamkan saja sampai ke 10.000? Jawabannya adalah sama. Jadi sobat investor, ini sering jadi mitos ya, ketika kita beli reksadana, kemudian reksadananya ada untung, ada yang berpikir kalau ketika kita jual keuntungannya kemudian kita belikan modal lagi, maka kemampuan compoundingnya akan lebih tinggi. Jawabannya adalah tidak, itu sama saja, sesuai dengan analogi yang saya jelaskan. Pertanyaan dari Wisnu Dwi Nugroho. Izin bertanya Bapak, saya investasi di reksadana indeks BNI AM IDX30 tetapi ingin invest juga di reksadana saham. Apakah Sukor Invest Equity Fund cukup bagus atau ada saran reksadana saham lain Bapak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan sangat menarik dan memang sering sekali masuk ya. Ada beberapa reksadana saham dengan berbagai macam nama, salah satunya Sukor Invest Equity Fund yang ditanyakan oleh sobat investor sekalian. Nah, sebelum saya menjelaskan, sobat investor perlu memahami dulu prinsip yang saya percayai. Yang pertama, reksadana indeks tujuannya adalah bukan untuk mengalahkan pasar, melainkan untuk menyamai pasar.
di kasus ini BNI AM dan Afris ingin menyamai kinerja dari IDX30, dan IDX30 sendiri berusaha untuk menyamai kinerja dari IHSG. Ini mindsetnya ya. Jadi ketika kita investasi di reksadana indeks, artinya kita tidak ingin mengalahkan pasar, tapi kita ingin sama dengan pasar. Oleh karena itu, ketika kita sama dengan pasar, akan ada reksadana yang bisa mengalahkan pasar dan juga ada reksadana yang tidak bisa mengalahkan pasar. Kita coba lihat seberapa gampang reksadana saham itu untuk mengalahkan pasar. Di sini saya sudah sempat melakukan sedikit analisa, di mana sobat investor apabila masuk ke dalam website Panin Asset Management, ini akan bisa muncul perbandingan antara IHSG dan Equity Fund Index atau indeks reksadana saham. Indeks reksadana saham ini berbeda dengan reksadana indeks. Indeks reksadana saham adalah indeks yang mengumpulkan kinerja dari berbagai macam reksadana saham yang ada di Indonesia dan menjadikannya satu. Ini kalau tidak salah diterbitkan oleh Infovesta. Jadi nanti sobat investor bisa ke website Infovesta untuk mengetahui seperti apa asumsinya. Yang artinya adalah Equity Fund Index ini merupakan gabungan dari berbagai macam reksadana saham yang ada. Mau reksadana saham Sukor Invest, punyanya Mandiri, punyanya BNI AM, punyanya macam-macam. Semuanya dikumpulkan menjadi satu. Saya sudah download data-datanya, saya sudah rekap ke dalam Excel. Dan ini adalah rekapan data-datanya. Apabila sobat investor berinvestasi mulai dari 1 juta di awal tahun 2000, maka di akhir tahun 2021 ketika sobat investor berinvestasi di IHSG, 1 juta tadi akan menjadi 9,7 juta. Sedangkan apabila berinvestasi di semua reksadana saham, di gabungan reksadana saham, investasi dari sobat investor itu akan menjadi 4,1 juta. Jadi kenaikannya tuh 2 kali lipat ya IHSG terhadap gabungan dari reksadana saham. Ini termasuk juga reksadana saham yang bagus, termasuk juga reksadana saham yang jelek. Kalau kita rata-rata, maka IHSG dari 2000 sampai sekarang menghasilkan return sebesar 11,44%. Dan gabungan dari reksadana saham menghasilkan return sebesar 6,97%. Artinya ada selisih sekitar 4,5%. IHSG lebih tinggi daripada reksadana saham. Ternyata tidak mudah bagi reksadana saham untuk bisa mengalahkan IHSG. Salah satu alasan utamanya adalah manajer investasi harus memotong performa dari reksadana saham karena adanya expense ratio. Ada biaya manajemen yang cukup besar. Kalau kita lihat ada reksadana saham yang manajemen fee-nya itu bisa sampai 3%, 4%, 5% dan seterusnya. Dan itu ternyata memberikan efek ya. Sehingga performa dari NAB indeks reksadana saham itu kalah daripada IHSG. Nah, kalau kita lihat di Sukor Invest sendiri, performanya sebenarnya cukup spektakuler ya. Dalam waktu 1 tahun, performa dari Sukor Invest itu mengalahkan IHSG, 3 tahun pun mengalahkan IHSG dan IDX30, 5 tahun juga mengalahkan ya 9,4% secara rata-rata versus 4,21% dan 1,14%. Kalau kita cek bahkan di 10 tahun itu juga mengalahkan. Performa dari Sukor Invest 11,64%, IHSG 6,29%, IDX30 5,46% per tahun. Permasalahannya adalah apa garansi Sukor Invest Equity Fund akan mengulangi performa terbaiknya di 10 tahun terakhir sama baiknya juga di 10 tahun yang ke depan. Nah, apabila sobat investor bisa menemukan insight-nya, misalnya sobat investor merasa pemilihan sahamnya sudah dicek selama 3 tahun terakhir dan kelihatannya manajer investasi selalu memilihkan saham-saham yang kualitasnya bagus di harga yang tidak begitu mahal. Misalnya sobat investor sudah yakin ya dengan filosofi dari Sukor Invest Equity Fund, maka silahkan saja. Saya akan tutup mata dengan reksadana saham aktif karena saya tidak perlu untuk mengalahkan pasar. Saya cukup sama saja dengan pasar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari sobat investor. Pertanyaan berikutnya dari Ramdhani Setiawan. Halo Pak Dodi, ingin bertanya. Saya sedang coba
rutin top up di reksadana saham secara DCA dengan jumlah dana yang sama atau stabil setiap bulannya. Pertanyaan saya, untuk dapat hasil terbaik di sistem DCA, top up dilakukan setiap 1 bulan sekali, langsung all budget di bulan tersebut, atau dibagi secara mingguan atau harian ya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan juga sering masuk ya, dan jawaban saya selalu sama. Dalam jangka panjang hasilnya akan mirip-mirip, baik untuk bulanan, mingguan, atau harian. Karena sebenarnya prinsip dari DCA adalah bukan mencari cara pembelian yang paling optimal, tetapi DCA digunakan untuk mendapatkan harga pembelian rata-rata, bukan harga pembelian yang terbaik. Jadi kita bisa saja melakukan penelitiannya sepanjang 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, siapa yang paling unggul. Tapi untuk kedepannya, harga pergerakan dari harga NAB reksadana tidak ada yang bisa prediksi, khususnya di reksadana saham. Jadi jawaban saya adalah lakukan saja senyamannya dan yakinlah dalam jangka panjang hasilnya itu akan mirip-mirip. Pertanyaan berikutnya dari Lesan Kurnia. Pak Dodi, bagaimana kalau menjual 50% di reksadana saham yang kita punya, terus dibeli lagi dengan reksadana saham yang sama, agar bisa membeli di harga bawah? Apakah itu bisa mendapatkan keuntungan karena kita beli di saat harga yang turun? Ini juga pertanyaan yang sering muncul ya, dan jawaban saya selalu sama. Kalau betul kita bisa menjual di harga tertinggi, kemudian turun, kita bisa beli di harga bawah, maka ya pasti akan lebih untung. Permasalahannya adalah apa yang meyakini kalau setelah kita jual, reksadanya akan turun sesuai dengan prediksi kita, lalu kita bisa beli reksadananya di harga yang lebih bawah setelah kita menjual. Kenapa tidak berpikir hal yang sebaliknya? Ketika kita jual, reksadananya justru naik lagi. Ataupun setelah kita jual, kita belum sempat membeli ulang, reksadananya kembali rebound, naik lagi. Tindakan ini dinamakan dan market timing. Ada orang yang sukses untuk melakukan market timing, jual di harga tinggi, beli di harga bawah. Tetapi saya ingin hidup saya terbebas dari memprediksi pergerakan dari harga reksadana. Oleh karena itulah, mau naik atau mau turun, saya tetap cuek-cuek saja. Prinsip dari dana pensiun itu adalah saya tarik ketika saya memang sudah butuh dana tersebut, atau ketika saya sudah pensiun. Selama saya masih belum pensiun atau masih belum butuh dana tersebut, maka saya akan biarkan saja reksadana itu bisa naik ataupun turun. Oke Sobat Investor, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang ingin saya sharingkan kepada Sobat Investor sekalian. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.